Soal saya secara materi mungkin ditakdir mampu haji, ya saya wajib haji karena saya secara materi ditakdir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah, karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kulo niku umpama kulo ra kaji, ambek kaji mulya kulo. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an walama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an walama, ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian berarti orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit, nikmat di duit. Sing seneng jabat, ya nikmat di jabatan. Seneng wedoan, nikmat di bojo ayu akeh. Paham, sing seneng pengaruh, nikmat ya ana sing nyucupi, ana sing gilo, seneng omongan didang-diding wong enggak. Nggih, macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Nah, yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Ini rungokno tenan. Mau kowe kaji ping 100, ngopo ya anggere ra iso syukur orang ora mlebu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yasbir ala bala'i fallatu proban wal yakhrus min tahti ardi wa sama. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, entek-entekan kon golek pangeran. Kok sama berbumiku. Terus kok tiga ruhin barang ditampung di oleh. Ancaman pada zina tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yasnu. Sampai wa ma fal dalika ya kok asaman terus yudu ayatu di mana terus sampai isih ora ilaman tabah. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman kabeh. Pokoke hukume pangeran baku. Waling kafar tu mina azabina kok. Lasa itu ora ana istisna ora ana ilaman kabeh ora. Bang ben kowe kudu syukur di pertuwa ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok rasa cocok gitu dong. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil asad. Sudah tidak ada istisna ilah tidak ada. Habis di situ sudah. Falyatu proban apa? Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kulon sering urip piyambakan, sampai kulon jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewean. Kulon sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dijujuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri, aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab, misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi, itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pangeran sih bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi, koalisinya bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pangeran harus pakem, merawat apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kayak kalau kandani. Anak kula tesih kelas 3 SD kula latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah sama harus final.
Termasuk final dimulai detik ini juga. Ya, final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman, dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak. Kalau ngerasa teng swarga kita niki pas mulang pas senang pengiran teng swarga. Bukan apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten lau asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaika. Lau po akhirat mbok parani. Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol sukhtu. Apa kowe saiki kuat nampa sukhtu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari sukhtu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni iso? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus Bah saya ini Serawali, serah kena dinut, misalnya Mustafa, piye kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat tuh. Songko nganggep Madun mesti makhluk pengiran tenan. Saya kita pusat sana koyo pengiran omongane penting. Wah. Lah kok pintu. Sing biasa ora penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane dari kulo mbok kiye Gunan wiridan sewu cek PD kulo masalah klasmen. Oh, dene kakek kulo, tak wiridan pengiran kulo. Saya mulai ngaji ini kemarin ini si kulo ini buah pak, nak wiridan kulo itu buah. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ono ulama kecuali wali. Ngger ulama kok ora wali, wis rapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. Lalu pangeran kok disel mertuanya. Alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing leceh. Salah opo kuwi dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang macam dan pangeran ngomong uang apiahnya kira. Soal sakit uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruh fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa yang contoh terjadi? Hormat sudah wong sendiri.
itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ini bilai walim. Gue juga harus, aku mulang gue orang-orang yang mantu kiai, mereka perintah pengeran. Untuk kontrak saya dengan Allah masih wong alim, gue sudah kok mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang gue bolak-balik gue. Aku ini ulama serah Nabi Muhammad itu Nabi. Nabi anut-anutan. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim doi, falyakul khairan awliyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yawmil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik uang ranogar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital asrota akroba ilaika min antar tatilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang lopo. Sekarang juga dimulai dari. Berapa bayang dong? Wah, gua makom dulu gak dur-duran banyak kang. Ya kudune ngono dunya. Lalu dari Nabi at-taqwa huna wa yusiru ila sadri salah tanama. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa huna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujune ramah, ngenteni yo repot. Itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen gue. Paham ya? Ana kok kesel? Seneng ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat kiai ini orang yang janggal. Itu politik wis grem. Gue biasa. Oh, apa seneng kok repot, kakean sah. Nah, betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrak apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, jauh lagi kasar. Makanya lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehambaan. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau laibut, mau dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikei dhuwit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikei mangan wong nggih perasaan. Tapi sak-isa-isane wong nek keimangan mergo sing dikekno rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Dalam bu ekstrim no wong nganti iso ngekei sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mung mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi iki bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri ini terus. Kenal menteri. Kantor. Bukan ini. Baru. Arep
Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim terus. Sama kita matur nuwun mbek menteri sedherek. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok dene berjasa dia mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra darani jasa. Selonang-selonang dikakno. Piro-piro wae pangeran ra jago napa? Enggak. Mana kalau bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai iki dari ikhlas uangnya. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter majibno ikhlas. Umpama ora ikhlas kula ora wani nyai. Semari nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa mbek santri. Tidak ada duit, tidak ada pondok, kudu mulang, tidak ada repot. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat saking jenengan hebat. Nikmat kan gampang. Tak pasrahno jenengan malah luwih gampang. Tidak ada repot, tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepengin swarga, tidak ada ngajono proposal barang di swarga. Tidak ada repot. Menitan kula nyembah jenengan, krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Tidak ada ibadah swarga barang tidak ada mulane jare sing aran hikam nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika am kaifatat tubul ajra liman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah krana Allah, iso mulang krana Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bojalu yo apa, kowe edan waras ta waras. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagang iso dagang tak kei dhuwit, bareng dene dagange mlaku malah yo gento nopo gento PKI. Jadi ikhlas itu gampang. Kaifatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan ning gone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono, saiki mbok jaluki opah. Lho waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane dari singaran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah. Misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu. Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula tak kekno jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Tidak ada bakat amil tu, tidak ada. Pokoknya kula-kula bilang kan. Malah ada orang wiridan kok layak, udah ada. Langsung lah awal-awal aku ada langsung. Karena kalau ada tuh, amil tuh misalnya, kan ada tuh, berarti kue itu posisi dua ngamal, rival. Paham ya? Terus orang Allah nih buat dia ya malam. Kok kondang gitu nggak dia pengiran. Karena kesaksian wis ngono sing disebut syahidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul mesti imam bil qist itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nak awak ngamal mesti adil mergo hadun naf. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nak nyekseni Allah sing ngersakno mesti imam mesti adil mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Amalan kan Nabi nak muji la haula tak ngame la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil arsy.
gudange aras. Ora terima gudange ngamal, gudange napa? Aras la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil. Tapi ngono dan roh nak diterang. Bola-bola Indonesia yang rutini. Ya mulane kanjeng Nabi begitu muji sampai napa? La haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sekanten nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajak khairukum man ta'alamul Quran apa. Nak kaji itu tugas yang suka. Umroh itu tugas yang nopo. Jadi artinya ini betul. Nah, aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai orang suka. Berkau ditakdir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama enak pas mulan. Paham ya? Ya kira-kira derajat ulama yang suka keren di. Keren derajat sebagai apa? Paham. Kita harus yakin nih. Khairukum apa? Man ta'allama Al-Qur'an apa? Terus ini kita berdoa kalian Quran menggeni ibadah ini kalau mau surat Quran ini bareng nasi Quran gimana mau nasi buatan gak mau Fatihah dan itu mungkin kalau mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua bahwa tetap alhamdulillah surat Tuhan itu surat juz 16 yes, 16 ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat ada 2 surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuh. Tapi nasib surat Tuh sial populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer gue bedak wong mati. Cara surat Tuh Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane nyekak. Ora pe diamal utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Mati. Jadi ya kok ora bener ya akhirnya padha napa?